Coba kamu bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kamu bermain ayunan dan saat kamu mengendarai sepeda motor. Saat kamu bermain ayunan, gerakan maju mundur dan laju sepeda pada lintasannya, maka energi dalam sistem terus berubah. Karena antara energi gerak dan energi posisinya. Nah, persamaan Lagrange membantu menjelaskan bagaimana proses perubahan tersebut untuk dapat memahami bagaimana benda tersebut bergerak dalam keseimbangannya, efisiennya, dan laju lintasannya. Ilmuwan yang terkenal dalam persamaan Lagrange adalah Joseph Louis Lagrange. Beliau merupakan fisikawan dan matematikawan yang mengembangkan mekanika Lagrange, yaitu metode untuk menganalisis gerak benda dengan menggunakan konsep energi kinetik dan energi potensial. Persamaan Lagrange adalah persamaan dalam mekanika yang digunakan untuk menganalisis gerak suatu benda atau sistem dengan menggunakan konsep energi. Persamaan ini memanfaatkan selisih antara energi kinetik dan energi potensial untuk menentukan bagaimana suatu sistem bergerak. Dibandingkan dengan menggunakan hukum gaya secara langsung, persamaan Lagrange sering lebih mudah digunakan, terutama untuk sistem yang memiliki gerak atau kendala yang kompleks. Fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange atau fungsi Lagrangian dinyatakan sebagai L sama dengan T kurang V, dengan L sebagai fungsi Lagrange atau Lagrangian, T sebagai energi kinetik, dan V sebagai energi potensial. Persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange dituliskan sebagai D per dt kali do L per do Q dot kurang do L per do Q sama dengan 0, dengan L sama dengan fungsi Lagrange, Q sama dengan koordinat umum atau generalized coordinate. Q dot sama dengan kecepatan umum, yaitu turunan Q terhadap waktu. T sama dengan waktu. Do L per do Q dot sama dengan turunan parsial fungsi Lagrange terhadap koordinat umum. Do L per do Q sama dengan turunan parsial fungsi Lagrange terhadap kecepatan umum. Persamaan ini digunakan untuk menentukan persamaan gerak suatu sistem berdasarkan energi kinetik dan energi potensial yang dimilikinya. Nah, jadi teman-teman, ini ada contoh soal. Nah, di sini diketahui sebuah benda bermassa M1, M dan M2 berada di sebuah katrol yang massanya nggak ikut dihitung ya. Terus, misalnya M2 itu lebih besar daripada M1. Nah, kita itu dalam menentukan persamaan Lagrange, kita itu harus menentukan dulu sistem koordinatnya. Nah, di sini kita itu M1, M2 itu kan menggantung. Nah, di sini ada tali. Nah, tali ini, satu tali ini, dia itu bernilai Y. Nah, untuk M2, dia itu L dikurang Y. Kenapa? Karena untuk M2 ini, dia itu kan bergeraknya itu misalnya ke atas, sedangkan M2 ini ke bawah. Jadi, dia ini ditarik, ini naik ke atas, sehingga L ini dikurang dengan Y. Nah, Y total dari M2 ini. Baru habis itu kita menghitung percepatan sistem yang ditanya. Jadi kita itu mula-mula dalam menentukan percepatan itu, kita harus tahu menentukan energi kinetik. Nah, kan energi kinetik itu rumusnya T sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau dalam energi kinetik persamaan Lagrange itu dilambangkan dengan huruf T ini. Nah, jadi masukkan dia, karena dia ada dua benda, jadi T1 ditambah T2. Nah, jadi kan setengah MY. Kenapa setengah? Jadi jadinya setengah M1
M1Y1 kuadrat. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa itu Y kuadrat? Jadi teman-teman, kenapa di sini Y? Karena dia diganti V dengan Y. Y ini tetap kecepatan, cuman diubah aja variabelnya menjadi Y. Nah, jadi karena dia di komponennya tadi kan di sini Y, makanya diubah menjadi Y di sini. Jadi masukkan rumus setengah M1Y kuadrat ditambah setengah M2Y kuadrat. Nah, di sini Y dot 1 ini merupakan lambang kecepatan. Jadi Y dot 1 sama dengan Y dot 2 itu sama dengan Y. Jadi yang kedua yaitu menentukan energi potensial. Nah, dalam persamaan Lagrange, lambang energi potensial itu adalah V. V itu rumusnya MGH. Nah, nanti di H-nya ini juga diganti dengan Y karena kan ketinggian. Nah, sedangkan di sini variabel yang ada di soal ini itu Y, makanya kita ganti dengan Y. Nah, habis itu dalam menentukan energi potensial, kita itu masukkan rumusnya V1 tambah V2. Baru habis itu masukkan variabel yang ada di kedua ini ke rumus ini. Jadi kan M1G dalam kurung L dikurang Y itu masuk ke benda 1. Nah, baru ada ke benda 2 M2GY. Dia nggak lagi pakai L kurang Y karena emang benda 2 itu variabel cuma Y doang. Nah, habis itu kita jumlahkan, kita kalikan M1G ini ke L kurang Y. Hasilnya M1GL dikurang M1GY ditambah M2GY. Nah, karena di sini ini bisa kita sederhanakan, makanya kita buat M2 dikurang S1 sama dengan dikali GY. Nanti kalau dikalikan jika dikalikan nanti hasilnya juga seperti ini, makanya kita buat ya disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita itu membentuk Lagrangian dilambangkan dengan L. Nah, rumusnya itu L sama dengan T dikurang V. Nah, kita masukkan variabel T, energi kinetik dikurang energi potensial. Nah, dimasukkan dia seperti ini. Baru habis itu kita itu selanjutnya menggunakan persamaan angular Lagrangian. Yang dimana rumusnya itu D per dt dalam kurung do L per do Y dot ditutup kurung dikurang do L per do Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita menghitung turunan terhadap do L per do Y dot dan do L per do Y. Nah, ini di sini saya pisah turunnya. Kenapa? Karena lebih enak untuk melihatnya. Nah, nanti untuk do Y dot itu kita turunkan yang energi kinetik. Nanti hasilnya M1 tambah M2 Y dot. Udah nggak lagi Y kuadrat tapi Y dot karena diturunkan. Terus untuk DL per do Y itu nanti diturunkan menjadi, karena ini sifatnya parsial, jadi yang ada komponen Y-nya itu yang diturunkan. Kalau tidak ada komponennya maka hasilnya 0. Nah, jadi hasilnya itu nanti M2 dikurang M1 dikali G. Nah, selanjutnya itu ada turunan D per dt, turunan terhadap waktu. Di situ kan kita masukkan tuh kinetik sama potensialnya tuh, kita gabungkan. Nah, di sini kita kurang M1 tambah M2 dikali Y dot dikurang M2 dikurang M1 dikali Y sama dengan 0. Nah, baru habis itu kita turunkan menjadi M1 tambah M2 Y double dot dikurang M2 dikurang M1 dikali Y sama dengan 0. Hasil akhirnya nanti itu Y double dot atau itu Y double dot itu melambangkan kecepatan. Itu sama dengan M2 dikurang M1
per M1 tambah M2 dikali G. Ini hasil akhir dari soal yang kita bahas. Inilah percepatan sistemnya, karena Y double dot itu melambangkan sebuah percepatan dan D per dt itu adalah turunan dari untuk mendapatkan percepatan. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini, sebuah partikel bermasa M bergerak dalam medan gravitasi dengan fungsi Lagrangian L sama dengan setengah mx dot kuadrat dikurang mgx. Anda dapat menggunakan persamaan Lagrange untuk menentukan persamaan gerak sistem. Oke, di sini kita jawab persamaan gerak sistem seperti yang sudah kita ketahui dari sebelumnya. Persamaan pada Lagrange itu kan d per dt kali do L per do x dot kurang do L per do x sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan di sini. Nah, d per dt do L per do x. Di sini kita udah ketahui yang mana energi kinetik dan mana energi potensialnya. Jadi di sini setengah mx dot kuadrat itu kita asumsikan sebagai T atau energi kinetik. Sedangkan mgx itu kita asumsikan sebagai energi potensial atau kita ngomongnya dengan V. Nah, kita masukkan setengah mx dot kuadrat dikurangin sama do L per do x. Kita masukkan yang energi potensialnya minus mgx karena di sini kurang mgx sama dengan 0. Nah, selanjutnya jadi kan kita mau turunkan terhadap si x dot nih, makanya setengah ini kan x dot kuadrat kita turunkan itu kan jadinya 2x dot. Nah, 2 itu kita bawa ke depan, jadinya 2 dikali setengah itu kan 1. Jadi di sini tuh ada nilai satunya, tapi kita nggak usah tulis lagi. Jadinya d per dt kali mx dot kurang. Nah, di sini kita turunkan terhadap x, jadinya minus mg karena x itu kalau kita turunkan habis. Jadinya minus mg sama dengan. Nah, selanjutnya d per dt kita ubah yang nilai minusnya, minus kali minus kan sama dengan plus. D per dt x dot tambah mg sama dengan 0. Maka di sini kita sederhanakan lagi. Jadinya kita turunkan dia yang terhadap d per dt, kita turunkan d sekali berarti yang awalnya x dot jadi x double dot. X double dot tambah mg. Ini tambah sini ada sama dengan 0. Nah, kita pindahkan dia ke sisi lain. Mx plus mg kita pindahkan ke sisi lain jadinya minus mg. Nah, di sini kita bisa coret m yang plusnya sama m yang minusnya. Kita coret, hasilnya dapatlah x double dot sama dengan minus g. Ini bermakna bahwasannya percepatan posisi itu sama dengan percepatan gravitasi. Tanda minus di sini itu melambangkan bahwasannya percepatan gravitasi itu berlawanan arah terhadap percepatan posisi di atasnya. Sekian. Capek juga ya jadi mahasiswa. Tugas numpuk, deadline mepet. Belum lagi nilainya nggak sesuai harapan. Aku paham kok. Tapi yang namanya masa kuliah itu bukan cuma tentang nilai sempurna. Ini juga proses belajar, jadi lebih kuat dan lebih dewasa. Ayo sama-sama kita berkembang jadi lebih baik. Keren.